Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GERD, anxiety, dan psikosomatis dimanapun kalian berada. Eh, saya sekarang posisinya lagi di kantor saya, teman-teman. Jadi saya ini bekerja sebagai kurir ya, Ninja Express, dan baru selesai mengantar paket. Ini waktunya saya mau setor, tapi bosnya nggak ada, teman-teman. Nah, mumpung bos nggak ada, saya bikin video dulu ya di kantor. Jadi bisa berbagi sedikit tips terkait asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis untuk teman-teman. Jadi yang ingin saya bagikan kepada kalian semua itu adalah apa yang harus kalian lakukan ketika pada saat kalian berpergian, berkendara, atau pada saat kalian mau mudik ya keluar kota, terus tiba-tiba kalian asam lambungnya naik, dan kalian juga bisa saja terkena serangan panik pada saat sedang berpergian. Nah, apa saja yang akan kalian lakukan berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya. Nah, yang pertama itu dulu juga saya sering seperti itu, teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah ini sudah tidak pernah sama sekali lagi, dan saya bisa bekerja, bahkan saya itu pergi pagi pulangnya malam, teman-teman, beraktivitas ya. Ya mau gimana lagi, sebenarnya saya harus menjaga ya, walaupun sudah membaik, tapi ini adalah tuntutan pekerjaan juga. Oke ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yang ingin saya share kepada kalian itu, kalian harus menghindari dulu pikiran-pikiran negatif. Kenapa pikiran-pikiran negatif? Jadi kalian itu, teman-teman, sebelum kalian terkena serangan panik di jalan ya, atau asam lambung kalian naik itu, yang pertama kalian itu sebelum kalian berkendara itu, entah kalian masih di rumah, kalian sudah berpikir buruk terlebih dahulu, teman-teman. Ya, kalian memikirkan bagaimana kalau saya terjadi sesuatu, saya kenapa-kenapa di jalan, bagaimana kalau saya itu pingsan di jalan, bagaimana kalau saya nanti keliengan saat di jalan berkendara dan jatuh sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang harus kalian hindari ya, teman-teman ya. Dulu juga seperti itu. Artinya ketika kalian sudah berpikir seperti itu, berarti kalian akan secara tidak langsung memprogram, mensugesti alam bawah sadar kalian untuk terjadi hal seperti itu. Nah, dan itu pasti akan terjadi ya. Itu pasti akan terjadi karena saya mengalaminya, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian mungkin sebelum berpergian itu bisa saja terlalu banyak mencari tahu ya, share sana sini, tanya sana sini terkait bagaimana asam lambung, GERD, dan psikosomatis ini, yang barangkali kalian bisa saja mendapatkan informasi dari orang yang tidak jelas, yang akhirnya jawabannya itu membuat kalian down ya, membuat kalian takut, atau kalian googling, kalian searching karena kalian mungkin masih takut ya dengan penyakit ini ya. Karena jadi kalian itu belum pede untuk berpergian, kalian masih ingin menyiapkan segala sesuatunya, entah itu obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi alhasil setelah kalian konsumsi juga, tetap kalian parno di jalan, teman-teman. Tetap kalian terkena serangan itu di jalan, teman-teman. Nah, itu juga jadi pemicu ya, jadi pemicu. Jangan terlalu banyak googling, jangan terlalu banyak mencari informasi, karena di luar sana itu banyak sekali orang yang suka menakut-nakuti, apalagi tujuannya itu menjual produk, teman-teman. Nah, karena kalian itu kalian itu pikirannya itu lagi tidak bisa, sulit untuk mencerna dengan baik, teman-teman. Jadi yang mencerna itu bukan hanya perut, pikiran juga mencerna. Ketika kalian tidak bisa mencerna dengan baik, akan mendapatkan informasi yang buruk. Nah, ini kemudian akan membuat alam bawah sadar kalian itu tersugesti, pikiran kalian tersugesti. Hasilnya, teman-teman, jangankan keluar kota, teman-teman, pergi saja untuk ke sebelah kampung saja pasti kalian kambuh, karena itu sudah terprogram lebih awal. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian ketika itu sudah terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah segera berhenti dan istirahat, cari tempat yang nyaman, teman-teman.
Kalau kalian muslim, bisa kalian cari masjid atau musola untuk kalian istirahat sejenak. Nah, itu dulu saya lakukan teman-teman ketika saya terkena serangan di jalan. Nah, yang kalian lakukan adalah yang pertama itu istirahat di masjid atau musola atau rumah saudara mungkin ya, ada rumah teman ya, istirahat sejenak. Kemudian tenangkan pikiran. Yang kedua, tenangkan pikiran. Lah, Kang Ujub cuma bisa ngomong aja itu. Teman-teman, saya mengalaminya teman-teman. Saya tahu persis apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami. Saya tahu persis, ya, karena saya mengalaminya. Jadi jangan bilang saya itu ngomongnya karena tidak merasakan itu. Tidak teman-teman, saya tahu semuanya. Saya merasakan semuanya. Karena saya itu sampai 5 tahunan untuk bisa bertahan, ya, berperang melawan sensasi-sensasi ini. GERD, anxiety dan psikosomatis ini teman-teman. Jadi yang ketiga, kalian harus menenangkan diri dulu. Kalian harus melawan dulu ya. Artinya jangan biarkan kalian itu terikut suasana pikiran kalian. Kalian harus melawan. Ya, bagaimana caranya kalian melawan? Kalian bisa mengatakan dalam hati kalian, meyakinkan diri kalian, kemarin juga ini terjadi tapi saya tidak kenapa-kenapa. Kemarin juga ini terjadi tapi saya baik-baik saja. Itu ya yang harus kalian tanamkan. Nah, yang berikut adalah kalian yang terakhir ya, minum air. Kalau bisa air hangat ya. Kalau bisa air hangat. Tubuh manusia itu 70 sampai 80% struktur struktur tubuh kita ini itu terbuat dari air ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada yang sifatnya asam dan basah ya teman-teman ya, asam dan basah. pH 7 itu normal, ke atas basah, ke bawah itu asam. Nah, jadi ketika tubuh kita ini cenderung basah teman-teman, itu kita akan mendapatkan kenyamanan di dalam tubuh ya. Dan juga itu menghindari kita dari berbagai macam peradangan, terutama karena dehidrasi itu juga ya, akhirnya terjadi sulit menelan ya, karena juga kita kurang air teman-teman. Nah, di samping itu ya, kenapa juga harus saya katakan minum air hangat tadi teman-teman, itu bukan hanya sekedar membasahi kerongkongan, tenggorokan terus minum sebagaimana biasa, tapi di situ ada sistem dari sifat hangatnya tadi itu adalah relaksasi tubuh kita. Jadi kita akan lebih rileks teman-teman dibandingkan kita minum air biasa. Jadi ketika kita minum air hangat, kita akan lebih rileks teman-teman. Kita akan lebih santai. Kita akan lebih reda kembali ya. Suasana asam tadi itu akan turun, mulai perlahan-lahan turun, dan panik pun itu akan turun teman-teman. Makanya kenapa orang mandi air hangat itu setelah malamnya dia tidur lebih nyenyak dibandingkan orang mandi air dingin. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat yang dapat merelaksasi tubuh kita. Oke ya, kira-kira itu yang bisa saya share kepada kalian pada video kali ini. Karena ini juga saya mau setor ya, udah mau maghrib juga. Kalau ini video saya bermanfaat untuk kalian, bantu saya dengan mensupport channel saya, like, subscribe, dan komen ya teman-teman, agar saya dapat mengembangkan channel saya dan bisa berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat lain kepada teman-teman yang terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.